Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Ranjiv Siombing. Hello everyone, buat teman-teman yang belum pernah melihat video aku dan ini pertama kalinya, jangan lupa subscribe di bawah. Dan buat teman-teman yang mungkin sebelumnya udah banyak menonton video aku tapi masih lupa untuk subscribe, jangan lupa subscribe juga di bawah. Karena satu subscribe sangat bermanfaat buat aku dan membuat aku menjadi lebih rajin untuk membuat video dan menjelaskan detail ataupun informasi pengalaman kepada kalian. Oke, tanpa berlama-lama kita akan bahas topik hari ini. Nah, beberapa hari yang lalu aku udah membuat voting di Instagram pribadi aku. Ada 4 topik yang akan aku bahas. Mungkin satu video itu satu topik saja supaya lebih detail. Dan yang aku lihat itu ada voting nomor 2 dan voting nomor 4 terbanyak dibandingkan yang lain. Yaitu yang nomor 2 adalah tips and trick karya tulis ilmiah. Yang keempat tips and trick go internasional. Dan karena ini baru pertama kali video yang aku buat setelah sekian lama nggak buat video karena beberapa kesibukan yang lain, aku akan mungkin membahas tentang karya tulis ilmiah. Nomor 2, tips and trick karya tulis ilmiah. Tapi sebelum kita bahas lebih dalam tips and trick dari aku, apakah teman-teman udah tahu apa itu karya tulis ilmiah? Nah, buat teman-teman yang udah tahu, jangan lupa komen di bawah dengan versi kalian. Nah, kalau buat teman-teman yang belum tahu, ini ada versi dari aku. Karya tulis ilmiah itu adalah suatu bentuk tulisan hasil dari penelitian ataupun kajian yang mendalam dalam suatu topik tertentu. Nah, biasanya itu ada yang tentang inovasi, ada menyelesaikan masalah lingkungan atau masalah sosial. Nah, struktur yang digunakan dalam karya tulis ilmiah ini tidak jauh beda secara internasional maupun secara nasional. Itu sama saja, yaitu pertama itu adalah pendahuluan, ada latar belakang di dalamnya, ada rumusan masalah dan juga tujuan penelitian, ada juga kegunaan dari penelitian. Nah, kemudian yang kedua itu ada tinjauan pustaka, yang ketiga metode penelitian, yang keempat hasil dan pembahasan, dan yang kelima adalah kesimpulan ataupun penutup, isinya kesimpulan dan saran. Aku nggak akan bahas secara detail bagaimana karya tulis ilmiah secara struktur tersebut, karena kali ini kita akan bahas tips and trick dalam menulis karya tulis ilmiah, khususnya menulis karya tulis ilmiah di perlombaan. Oke, without further ado, kita akan bahas tentang tips and trick menulis karya tulis ilmiah versi aku. Nah, versi aku tuliskan dengan SMART, akronimnya SMART. Tapi SMART ini bukan berarti smart strategi di bisnis ataupun smart analysis yang kita gunakan. Tapi SMART ini adalah suatu singkatan dari tahapan yang akan aku gunakan untuk menulis karya tulis ilmiah. Yang pertama itu adalah S, specific. Specific ini berupa suatu topik ataupun isu ataupun berita yang secara spesifik kita tuliskan. Nah, biasanya aku menuliskannya di suatu berupa tabel ya. Berupa tabel di awal itu isunya ataupun masalah. Nah, di isu dan masalah ini kita harus secara spesifik mencari masalah yang ada. Misalnya di suatu lingkungan ya. Misalnya pencemaran udara ataupun pencemaran air, mungkin pencemaran tanah dan akan merusak kesuburan tanah. Nah, seperti itu. Kita bisa cari ini di berita ataupun di referensi. Nah, referensi ini mengacu ke bagian yang kedua, yaitu M, manfaatkan referensi. Nah, dimanfaatkan referensi ini maksudnya adalah kita tadi udah tahu ya, topik ataupun isu masalah apapun yang udah kita cari itu kita tulis. Nah, tapi kita masih bingung ya, apakah masalah ini krusial atau enggak? Nah, kita manfaatkan referensi. Kita cari referensi-referensi yang sesuai topik tadi. Nah, dengan cara search di Google ataupun search di Science Direct ataupun Scholar, nah ataupun platform yang lain. Kalian bisa cari permasalahan apa yang sangat krusial ataupun yang sering terjadi sekarang ini dan perlu diselesaikan dengan cepat. Nah, oleh karena itu kita lanjut ke bagian ketiga, analisis. Nah, setelah kita memanfaatkan referensi ini, kita cari yang sesuai dengan topik kita, maka kita analisis satu persatu. Sebenarnya ini sangat PR, tapi begitulah cara penulisan yang baik nantinya dengan cara menganalisis riset sebelumnya. Di riset sebelumnya kita akan cari
apa masalah mereka, apa solusi yang mereka berikan. Kemudian dengan mendapatkan banyak masalah dan juga mendapatkan banyak solusi, kita dapat menganalisis research gap-nya. Nah, research gap ini apa? Research gap adalah suatu yang masih kurang gitu. Dari bahasa mudahnya itu suatu hal yang masih kurang dari penelitian ini apa. Nah, research gap-nya ada di situ. Biasanya antara penelitian tahun sebelumnya ke tahun yang paling dekat itu pasti ada penambahan solusi ataupun metode yang baru ataupun hal lainnya. Itu kita bisa lihat di research gap itu. Nah, oleh karena itu kita langsung ke keempat, yaitu R, rumuskan. Nah, di awal kan tadi kita topik, kemudian ada referensi, kemudian ada research gap. Nah, sekarang kita merumuskan dari awal sampai akhir apa yang cocok kita berikan, solusi yang cocok kita berikan. Nah, dari misalnya ya pencemaran udara. Nah, referensi sebelumnya itu sudah menggunakan teknologi penangkapan mungkin senyawa CO dan NO diubah menjadi suatu senyawa yang bermanfaat. Nah, teknologinya seperti itu. Nah, di rumuskan ini kita bisa menuliskan semuanya dulu apa yang ada di penelitian sebelumnya dan mencari solusi apa yang harus kita berikan. Nah, itu fungsinya di rumuskan ini. PR-nya adalah mencari solusi. Dan solusi ini biasanya yang berbeda ataupun ada add value-nya. Nah, setelah itu adalah T, telaah ulang. Nah, tadi dirumuskan, kita sudah mencari solusi dan menuliskannya, kemudian kita telah ulang dari awal hingga akhir. Dari spesifik, topiknya, isunya, apakah ini krusial atau enggak. Karena kalau semisal masalah itu enggak untuk diselesaikan, ya untuk apa kita research kan. Jadi kita harus mencari masalah yang benar-benar yang harus diselesaikan dan harus secepatnya diselesaikan. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, memanfaatkan referensi. Nah, memanfaatkan referensi ini akan menjadi tinjauan pustaka nantinya dan akan mendukung penulisan karya tulis ilmiah kita dari awal hingga akhir. Dan itu sangat penting sekali. Dan kemudian ketiga yaitu analisis. Nah, hasil analisisnya kita bisa tuliskan, telah ulang lagi. Apakah rumusan ataupun metode ini cocok aku gunakan? Apakah ada penambahan dan segala macamnya? Kemudian dirumuskan itu adalah solusi. Apakah sebenarnya solusi ini menyelesaikan masalah atau topik yang nomor satu tadi? Gitu. Nah, itu adalah kerjaan di T, telah ulang. Nah, setelah semuanya ini sudah kita kerjakan di kerangka berpikir ataupun misalnya di tabel-tabel, itu akan membantu kita menuliskan ke karya tulis ilmiah yang papernya. Nah, tips inilah yang akan membantu kita menuliskan karya tulis ilmiah kita itu tidak lebih dari batasan-batasan tersebut. Nah, dari situ kita akan memulai dengan pendahuluannya, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian, kemudian ada tinjauan pustaka, ada metode penelitian, hingga hasil pembahasan dan kesimpulan saran. Nah, itu adalah tips bagaimana awalnya menulis karya tulis ilmiah. Kemudian kita ke tahap yang benar-benar urgent ya, dengan menuliskan apa yang udah kita kerangkakan, ya, apa yang udah kita strukturisasi. Nah, sering terjadi kita kurang mendapatkan informasi dari jurnal ataupun artikel sebelumnya tentang masalah ini. Teman-teman, ada yang namanya argumen. Nah, argumen teman-teman itu bisa disampaikan di karya tulis ilmiah, tapi dengan catatan kurang lebihnya harus ada referensi sebelumnya atau karya tulis atau riset sebelumnya yang mendukung argumen dari teman-teman yang dituliskan di karya tulis ilmiah. Nah, tapi biasanya untuk karya tulis ilmiah yang inovasi yang biasanya digunakan untuk lomba itu pastinya argumen kalian selagi masih logis dan objektif itu bisa dapat diterima. Tapi ada juga yang judulnya juga harus ada riset dan sebelumnya gitu kan. Tapi sebenarnya dari teman-teman ingin menyampaikan argumentatifnya juga tidak apa-apa dan itu baik. Ini sebenarnya sedikit berbeda dengan esai. Tapi kalau di karya tulis ilmiah ini memang harus ada referensi sebelumnya yang mendukung dari argumentatif kita.
Dan pastikan referensi kalian itu 10 tahun terdekat, dan itu mungkin sekarang kan 2024 ya, itu mungkin batasnya sampai 2014, ataupun lebih baiknya lagi kalau kalian 5 tahun terakhir, yaitu mungkin 2019 terakhir. Oke, itu adalah cara penulisannya karya tulis ilmiah. Nah, aku ada tips dan trik lagi tentang bagaimana suatu karya tulis ilmiah itu lebih dipandang ataupun lebih menarik lah dipandang oleh juri ataupun reviewer, itu dengan adanya implementasi strategi. Nah, implementasi strategi ini adalah bagaimana cara pengimplementasian inovasi. Misalnya kita menggunakan analisis seperti SWOT, kemudian analisis SMART yang aku bilang berbeda dengan SMART yang aku sebutkan. SMART ini adalah yang specific, measurable, achievable, relevant, dan time bound. Nah, kemudian ada analisis sahabat, kemudian ada juga milestone. Milestone ini berguna untuk melihat pada tahun berapa kalian melaksanakan suatu kegiatan spesifik, kemudian tahun keberapa lanjutannya, supaya kelihatan gitu apa yang akan kalian lakukan atau direncanakan di tahun pertama, kedua, ketiga, keempat. Dan itu sangat mendukung buat karya tulis ilmiah inovasi yang akan dilombakan, dan juri juga akan melihat kesiapan dari inovasi yang kalian berikan di karya tulis ilmiah ini. Kemudian hal lainnya yaitu yang bisa kalian tambahkan juga, semisal karya tulis ilmiahnya dibatasi halamannya dan kalian ingin menyampaikan hal-hal yang lebih lagi, itu bisa dibuat di lampiran. Jadi jangan kosongkan lampiran. Lampiran ini sangat bermanfaat untuk mendukung atau mensupport karya tulis ilmiah kalian. Nah, di lampiran ini biasanya itu ada biodata ketua dan anggota. Walaupun memang kadang di rules-nya itu nggak ada disebutkan, tapi sebaiknya dibuat saja itu supaya mendukung bahwa kalian benar mahasiswa aktif. Kemudian mungkin ada track record dari organisasinya ataupun track record dari karya tulis yang udah pernah dimenangkan ataupun yang udah pernah dibuat. Tapi walaupun kalian baru pertama kali, itu tidak apa-apa, kalian bisa cantumkan organisasi kalian sebelumnya gitu. Nah, ataupun kegiatan apa yang pernah. Kalaupun tidak ada, tidak apa-apa, kalian cukup menuliskan identitas kalian. Nah, lampiran kedua itu biasanya ada yang namanya berita terkini. Nah, tadi kan yang pertama di spesifik yang aku sampaikan pertama itu kan ada topik, ada isu ataupun masalah ataupun berita gitu. Nah, ini saatnya kalian membuktikan bahwa kalian mendapatkan berita seperti apa. Kemudian di lampiran 3, 4 dan seterusnya itu biasanya analisis yang kalian gunakan. Misalnya SWOT, SWOT, strength, weakness, opportunity, dan threats. Kemudian yang bagian SMART analysis. Nah, SMART analysis ini berbeda dengan yang aku sampaikan, karena SMART analysis ini tentang specific, measurable, achievable, relevant, dan juga time bound. Nah, takannya itu biasanya ada analisis sahabat dan yang lainnya juga banyak. Kalian bisa search di Google ataupun nanti aku akan buat video khusus dengan analisis, tapi di video berikutnya. Dan kemudian tips yang berikutnya adalah tentang lampiran perhitungan. Misalnya ada teknologi yang kalian gunakan. Teknologi ini kan perlu ada perhitungan statistik gitu. Misal contohnya tadi mungkin tentang pencemaran udara ya. Nah, mungkin aku kasih contoh lain lagi tentang yang ada perhitungan, yaitu perubahan energi kinetik. Misalnya ada apa ya, wind turbine, energi kinetiknya diubah menjadi energi listrik, ini renewable energy. Nah, itu kan butuh perhitungan ya, bagaimana kecepatan anginnya, terus harus seberapa untuk menghasilkan berapa volt atau sistemnya bagaimana. Nah, itu butuh perhitungan kan. Nah, itu jelaskan di lampiran berikutnya setelah analisis. Dan itu akan sangat mendukung karya tulis ilmiah kalian. Nah, habis itu lampiran berikutnya itu kalian bisa bahas tentang stakeholders. Nah, stakeholders ini fungsinya apa? Stakeholders ini adalah pendukung
dari pengimplementasian dari inovasi kalian atau karya kalian. Kenapa kita butuh stakeholders? Karena untuk menyelesaikan suatu masalah itu yang mungkin masalah besar dan krusial, itu sebenarnya kita butuh bantuan dari bidang yang lain ataupun partner. Nah, stakeholders ini bisa berupa government, pemerintah daerah, desa ataupun dinas. Kemudian ada akademisi, di mana kita butuh universitas sebagai penyedia lab atau apa gitu. Kemudian peneliti yang lainnya. Kemudian kita juga butuh businessman ataupun investor untuk membantu biaya dari penelitian kita. Kemudian kita juga butuh dengan media. Nah, ini kita bisa sampaikan secara detail di lampiran. Dan setelah stakeholders, lampiran berikutnya adalah yang cocok kalian tampilkan atau kalian lampirkan di lampiran itu adalah cek plagiasi. Nah, mungkin teman-teman beranggapan bahwa cek plagiasi hanya dibuat atau disertakan saat disuruh saja ya, disuruh oleh persyaratannya, rules dari lombanya ataupun reviewernya. Tapi kalau menurut aku tuh ada baiknya kalian langsung lampirkan saja cek plagiasi. Itu menandakan bahwa memang inovasi kalian atau karya tulis ilmiah kalian ini benar-benar original, kalian kerjakan, dan itu terbukti dengan cek plagiasi. Jadi ada evidence-nya, dan itu akan menambah ketertarikan dari juri juga. Oh iya, nah satu lagi yang aku sedikit lupa itu adalah interface ataupun 3D design ataupun bentuk inovasi kalian. Nah, ini bisa disampaikan di lampiran juga. Sebenarnya urutannya itu sebelum analisis ya. Setelah yang kedua tadi, lampiran 1 kan biodata, kemudian lampiran 2 itu berita, lampiran 3 biasanya itu adalah interface atau design. Nah, desain ini berfungsi untuk apa? Untuk mendukung atau memberikan gambaran atas inovasi kalian kepada juri. Nah, tapi dengan interface ataupun desain ini, mungkin teman-teman bertanya ya, apakah harus ada? Bagaimana kalau misal idenya futuristik tapi belum berupa ada mock-up ataupun interface-nya? Nah, teman-teman bisa membuat gambaran saja. Gambaran semisal kalian mendapatkan sumbernya dari Google ataupun gambar-gambar yang bisa mendukung penjelasan dari inovasi kalian atau karya tulis ilmiah kalian. Ini sebaiknya dibuat karena sangat-sangat berpengaruh untuk ketertarikan dari dewan juri. Dan menurut aku tuh nilainya menjadi ada nilai plus dibandingkan karya tulis ilmiah yang lain yang tidak ada evidence ataupun tidak ada gambaran dari inovasinya. Nah, sekian dari aku, itu beberapa tips and trick yang dapat kalian implementasikan di karya tulis ilmiah kalian. Nah, buat teman-teman yang punya tips yang lain ataupun ada beberapa hal yang harus ditambahkan, silahkan komen di bawah. Jangan lupa berbagi, karena berbagi itu indah. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you on top.